Hai, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita akan membahas tentang jangka sorong. Pelajaran Fisika kelas 10 SMA Negeri 57 Jakarta oleh Andriani Huta Barat. Materi pembelajaran: 1. Fungsi jangka sorong. 2. Bagian-bagian jangka sorong serta fungsinya. Ketiga, cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Baiklah, sekarang kita akan membahas fungsi jangka sorong. Fungsi jangka sorong yang pertama adalah mengukur ketebalan benda. Fungsi yang kedua adalah mengukur kedalaman benda. Fungsi ketiga adalah mengukur panjang dan lebar benda. Dan fungsi yang keempat adalah mengukur diameter benda. Bagian-bagian jangka sorong. Ini adalah jangka sorong yang biasa digunakan di lab fisika. Bagian ini disebut dengan rahang dalam. Selanjutnya, bagian ini disebut dengan rahang luar. Bagian ini disebut dengan depth probe. Untuk skala yang berada di bagian bawah disebut dengan skala utama dalam satuan cm. Sedangkan untuk yang bagian atas merupakan skala utama dengan satuan inch. Dan untuk skala yang kecil ini disebut dengan skala nonius dalam satuan milimeter. Bagian ini disebut dengan skala nonius dalam satuan inch. Nah, bagian yang terakhir ini disebut dengan tombol pengunci atau biasa disebut dengan pemutar. Itu dia bagian-bagian dari jangka sorong. Berikut adalah bagian jangka sorong beserta fungsinya. Bagian jangka sorong yang pertama adalah rahang dalam, berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Selanjutnya adalah rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Selanjutnya, depth probe. Bagian yang seperti ekor pada jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Bagian yang selanjutnya adalah skala utama dalam sentimeter, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan sentimeter. Nah, kalau bagian yang berada di atas adalah skala utama dalam inch, berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan inch. Selanjutnya adalah skala nonius dalam 1/10 mm, berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran benda. Nah, kalau yang ini adalah skala nonius dalam satuan inch, berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran fraksi dari satuan inch. Nah, bagian yang terakhir adalah tombol pengunci. Tombol pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan benda yang diukur supaya tidak bergerak-gerak sehingga memudahkan dalam pembacaan hasil pengukuran. Cara menggunakan jangka sorong. Sekarang kita akan mencoba menggunakan jangka sorong. Nah, kali ini kita akan mengukur diameter dalam isolatif
Lalu diameter koin, diameter paku, kemudian sebuah kotak. Kita akan mengukur panjang, lebar, dan tebal dari kotak ini. Kemudian benda yang terakhir adalah gelas. Kita akan mengukur kedalaman dari gelas ini. Baiklah, kita akan mengukur yang pertama adalah diameter dalam dari isolatif. Yang pertama, kita putar penguncinya dulu, agar rahangnya bisa terbuka. Kemudian masukkan bendanya, masukkan isolatifnya. Lalu dipasin dengan rahangnya sampai dia posisinya tepat. Nah, kalau isolatifnya sudah sulit untuk ditarik, udah bisa. Kemudian kita kunci kembali penguncinya supaya rahangnya tetap tidak bergeser-geser lagi. Kalau sudah begini, kita sudah bisa baca hasilnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara untuk membaca hasil pengukurannya ya. Kita akan lanjut ke benda yang selanjutnya, yaitu koin. Nah, caranya sama lagi, kita buka rahangnya, kita tepatkan posisi koinnya, kemudian kita kunci supaya rahangnya tidak geser-geser lagi. Nah, tinggal kita baca saja hasil pengukurannya berapa. Kalau sudah, kita bisa buka pemutarnya lagi, penguncinya, supaya rahangnya terbuka. Selanjutnya, kita akan mengukur diameter dari paku. Nah, rahangnya sama lagi, kita kunci. Ingat selalu untuk mengunci ya, supaya rahangnya tidak bergerak-gerak. Nah, ini sudah bisa kita baca. Kemudian kita lepaskan. Kalau sudah selesai dibaca, kita boleh lepaskan rahangnya. Oke. Benda berikutnya adalah kotak. Ini adalah kotak mikrometer sekrup. Nah, kita akan mencoba mengukur panjangnya, dan ternyata tidak bisa karena panjangnya tidak cukup untuk jangka sorong. Kita akan coba mengukur lebar dari si kotak mikrometer sekrup ini. Jika bendanya sudah dimasukkan ke dalam rahangnya, kita akan coba memutar penguncinya. Kita harus pastikan posisinya pas sampai kotaknya tidak bisa lepas ya. Nah, kita putar penguncinya dan sudah terbaca. Kita sudah bisa baca hasilnya. Kalau sudah, bisa kita lepas kembali dengan membuka kunci. Dan ini adalah benda yang terakhir, yaitu gelas. Kita bisa mengukur diameter dari gelas ini, diameter dalamnya. Nih, kita ukur diameter dalam dari gelas. Sama caranya dengan langkah yang sebelumnya. Kita hanya tinggal membuka rahang dengan menggunakan kuncinya, kemudian kita paskan, lalu kita kunci kembali supaya rahangnya tidak bergeser. Makanya pengunci ini sebenarnya sangat penting dalam pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman dari gelas ini menggunakan depth probe. Nah, caranya tinggal kita panjangkan saja, kita buka rahangnya, maka depth probe-nya akan muncul di bawah. Nah, kita paskan dari dasar gelas sampai ke bagian paling atas gelas. Ini agak sulit ya, kita coba. Nah, jadi kalau sudah dipasin seperti ini nanti, jadi harus lurus ya posisi
deprotnya itu harus lurus dari dasar gelas sampai ujungnya. Sekarang kita coba tapaskan kembali deprotnya, kemudian kita putar penguncinya sampai benar-benar rapat dan rahangnya tidak bisa bergerak lagi. Nih, kalau ditarik rahangnya tidak bisa bergerak lagi. Kemudian kita sudah bisa baca hasil pengukuran dari kedalaman dari gelas tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca hasil pengukuran jangkasor. Kali ini kita akan mencoba membaca hasil pengukuran dari diameter koin. Skala yang kita baca pertama kali adalah skala utama. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca skala utama dengan satuan cm. Hasil pengukuran pada skala utama yang dilihat adalah angka yang terdapat pada garis di sebelah kiri angka 0 yang paling dekat. Untuk hasil pengukuran ini didapat skala utamanya terdapat di angka 2,7 cm. Selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran yang ada di skala Nonius dengan satuan milimeter. Hasil ukur pada skala Nonius yang dibaca pada pengukuran adalah angka yang paling dekat dengan angka 0, di mana garis pada skala utama dan skala Nonius berada pada garis yang sama. Jadi yang membentuk garis lurus antara skala utama dengan skala Nonius. Pada pengukuran ini, skala Nonius yang terbaca adalah 3 mm atau sama dengan 0,03 cm. Untuk hasil pengukuran dari koin ini, kita tinggal menjumlahkan angka yang kita peroleh dari skala utama dengan angka yang kita peroleh dari skala Nonius. Tadi kita sudah menemukan angka di skala utama yaitu 2,7 cm dan di skala Nonius 3 mm atau 0,03 cm. Jadi kita tinggal jumlahkan saja antara skala utama dan skala Nonius, yaitu 2,7 cm ditambah 0,03 cm sama dengan 2,73 cm. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye.